Shalom sahabat YouTuber, kembali lagi saya mau berbagi cara membuat panada manado yang empuk, lembut, dan tentu saja rasanya enak. Untuk isiannya saya gunakan ikan saja, tanpa campuran parutan pepaya muda. Tayangan video ini sekaligus menjawab beberapa komentar di video resep panada sebelumnya. Langkah pertama, kita buat isiannya dulu. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan yang akan kita haluskan. Dan juga sebagai bahan utama dari isiannya yaitu ikan, dan saya menggunakan ikan tuna yang sudah dikukus. Untuk bumbu daun seperti yang tampak dalam video. Selanjutnya tumis bumbu halus sampai layu dan harum. Setelah layu dan harum, kita masukkan bumbu daunnya. Lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga penyedap rasa. Tapi dimasukkan sedikit demi sedikit, nanti dites rasa. Bila isiannya sudah matang sebelum diangkat, bisa dicicipi kembali. Bila masih ada yang kurang, bisa ditambahkan sesuai selera. Setelah semua bumbu yang ditumis sudah tercampur rata dan baunya harum, maka ikan yang tadi sudah disuwir bisa dimasukkan. Bila saat menumis isiannya dan terlihat agak kering, bisa ditambahkan air sebanyak 10 ml. Kemudian diaduk terus sampai kering, tapi juga jangan terlalu kering. Kira-kira seperti ini. Sebelum tumisan ikannya diangkat, dicicipi lagi. Bila ada yang kurang, bisa ditambahkan sesuai selera. Lanjut, kita buat kulit panadanya. Dalam wadah masukkan gula pasir. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan juga margarin. Masukkan juga susu cairnya. Lalu kita aduk sebentar semua bahan ini. Tambahkan ke dalam adonan ini ragi instan. Lalu diaduk lagi sebentar. Kemudian masukkan tepung terigu serbaguna atau protein sedang juga bisa. Di resep kali ini saya gunakan 2 jenis tepung, yaitu tepung serbaguna kompas dan juga tepung protein tinggi yaitu cakra kembar. Ketika adonan diaduk dan mulai terasa berat, bisa dilanjutkan dengan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih. Aduk adonan hingga menyatu dan membentuk gumpalan dan juga tidak lengket di pinggiran loyang. Selanjutnya adonan akan kita istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya sekitar 45 menit.
Bisa lebih tergantung cuaca sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kempiskan adonan. Kemudian adonan akan dibagi-bagi menjadi potongan kecil. Dan di sini saya bagi menjadi 15 bagian, kurang lebih beratnya 42-44 gram. Berikutnya adonan akan dironding atau dibulat-bulatkan. Sebagai informasi, bila kalian ingin mengetahui cara membuat panada anti gagal, untuk tips dan triknya bisa kalian tonton di beberapa video saya sebelumnya. Adonan akan kita istirahatkan selama 5 menit dan adonan kita tutup dengan kain bersih. Selanjutnya adonan akan dipipihkan dan diberi isian. Saat memipihkan adonan, jangan terlalu tipis supaya adonan saat diberi isian tidak mudah pecah. Setelah diberi isian, rekatkan pinggiran panada. Rekatkan dengan kuat supaya tidak mudah pecah saat digoreng. Dan jangan dulu dibuat rendah. Nanti sesaat akan digoreng baru dibuat rendah supaya rendahnya tidak melar. Lakukan seperti ini sampai semua adonan kulit terisi dengan isian panada. Selesai diberi isian, diamkan kembali 5 menit. Dan sambil menunggu, panaskan minyak dan setel kompor dengan api sedang. Usahakan menggunakan minyak yang banyak supaya panadanya bisa matang merata dan tidak mudah gosong. Setelah didiamkan 5 menit, sekarang buat rendahnya. Dan buat rendah sebanyak yang akan kita goreng. Nanti sisanya akan dibuat rendah kemudian. Ketika hendak membuat rendah dan pinggiran panadanya terasa kering, bisa diolesi air tipis-tipis. Saat menggoreng panada, setel kompor dengan api kecil dan terus dibolak-balik supaya tidak gosong dan matang merata.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Bisa kalian perhatikan warna panadanya cantik sekali dan matang merata. Dan selanjutnya akan kita lihat bagian dalamnya sekaligus tekstur dan rasanya. Kulit panadanya empuk dan juga lembut. Dan isiannya pun banyak. Dan untuk ketebalan dari kulitnya pas, tidak tipis, tidak juga tebal. Jadi saat digigit berasa daging kuenya dan juga berasa isiannya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya sendiri lebih suka makan panada ini pada keesokan harinya. Karena menurut saya, teksturnya lebih empuk dan lembut. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.